akuntansi 1 yang diampu oleh Bu Elvira Zain, SE, MSI, AK, CA. Nah, di sini pada soal pertama ini yang diminta yaitu membuat general journal dari perusahaan amanah selama bulan September 2020 dengan transaksi seperti ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama dulu, yaitu pada 1 September 2020 di mana Nakib menyetorkan kas ke rekening perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Maka kita masuk ke dalam jurnalnya itu di mana di debitnya itu ada cash dan di kreditnya itu adalah capital. Nih, kita masukkan yaitu cash terhadap Nakib kapital sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 2 September dibeli peralatan dan perlengkapan dengan harga masing-masing sebesar 2 juta rupiah dan 750.000 rupiah secara tunai. Maka otomatis kita mengeluarkan uang karena kita membeli peralatan dan perlengkapan. Maka jurnalnya itu yaitu equipment di debit, supplies di debit terhadap cash di kredit, di mana equipment itu sebesar 2 juta, supplies sebesar 750 dan cash 2.750. Lalu pada tanggal 5 September dibayar sewa kantor sebesar 3 juta. Nah, di sini kita membayar sewa kantor, di mana otomatis kita mengeluarkan uang juga. Maka untuk jurnalnya itu ada rent expense terhadap cash sebesar 3 juta. Lalu pada 6 September diterima pendapatan jasa sebesar 800.000 secara tunai. Nah, kita menerima pendapatan jasa, otomatis cash kita itu bertambah. Maka untuk jurnalnya itu ada cash terhadap service revenue sebesar 800.000. Nah, lanjut. Kita ada di tanggal 10 September di mana diterima uang muka untuk pekerjaan 1 sebesar 4 juta rupiah sebagai pendapatan jasa. Nah, maka kita menulis jurnalnya itu karena kita menerima cash, maka cash kita di debit terhadap unearned revenue di kredit. Kenapa unearned revenue? Karena kita menerima uang di muka. Jadi jurnalnya adalah cash terhadap unearned revenue sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya ada 15 September dibayar gaji pegawai sebesar 150.000. Nah, dibayar maka otomatis kita mengeluarkan uang. Maka jurnalnya itu ada salaries expense terhadap cash sebesar 150.000. Selanjutnya ada 17 September membayar utang kepada PD Abadi sebesar 1.500.000. Nah, kita membayar utang, otomatis cash kita berkurang. Cash berkurang berada di kredit. Nah, untuk di debitnya maka kita menyimpan account payable. Kenapa account payable? Karena utang kita kan berkurang. Utang berkurang itu berada di debit. Jadi jurnalnya adalah account payable terhadap cash sebesar 1.500.000. Lalu pada tanggal 20 September, di 20 September ini kita membayar biaya telepon sebesar 20.000 rupiah. Maka jurnalnya tentu telepon expense terhadap cash sebesar 20.000 rupiah. Selanjutnya di 22 September kita memberi perlengkapan kantor seharga 150.000 secara kredit. Nah, berarti kita
ngutang ya di sini, maka jurnalnya itu ada office supplies terhadap account payable sebesar 150.000. Nah, selanjutnya di tanggal 23 September kita membeli peralatan kantor seharga 400.000 dibayar secara tunai 40% dan sisanya dengan wesel bayar. Nah, di sini kita harus menghitung dulu berapa sih jumlah uang yang kita keluarkan secara tunai dalam 40% ini. Nah, setelah dihitung, itu jumlah tunai yang keluar itu sebesar 160.000. Maka dari 400.000 ini yang dibayar secara wesel bayar itu sebesar 240.000. Maka kita tulis dalam jurnal ada office equipment terhadap cash dan account payable di kredit. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke tanggal 25 September, di mana di sini Rashid mengambil uang untuk kepentingan pribadi itu sebesar 150.000 secara langsung. Otomatis cash kita juga berkurang kembali. Maka di jurnal itu ada Rashid Drive terhadap cash sebesar 150.000. Nah, selanjutnya di tanggal 27 September kita kembali memberikan jasa kepada pelanggan dan pembayarannya 2 bulan yang akan datang sebesar 600.000. Terus bagaimana jurnalnya? Maka jurnalnya kita masukkan adalah account receivable terhadap service revenue. Mengapa account receivable yang kita masukkan? Karena kita mendapatkan jasanya tapi si pelanggan itu membayarnya 2 bulan yang akan datang, maka jurnalnya account receivable terhadap service revenue sebesar 600.000. Lalu ada di tanggal 30 September kita menerima pendapatan jasa yang telah selesai dikerjakan sebesar 550.000 secara tunai. Maka jurnalnya otomatis adalah cash terhadap service revenue sebesar 550.000. Nah, setelah kita telah semuanya dan kita masukkan ke dalam general journal, maka kita jumlahkan keduanya antara debit dan kredit. Nah, kita telah menjumlahkan di mana total debit adalah 24.070.000 dan kredit pun 24.070.000. Di mana ini hasil yang balance. Nah, setelah itu kita lanjut ke adjustment. Nah, di sini di soal kedua ini kita diminta untuk membuat data penyesuaian atau adjustment. Nah, sebelumnya data trial balance-nya sudah disediakan dalam worksheet ya. Di sini. Nih, ini adalah data untuk kita membuat adjustment di sini. Oke, selanjutnya kita tinggal membuat data penyesuaian ya. Kita masukkan ke dalam jurnal. Kita mulai ya. Yang pertama itu adalah ada data penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima sebesar 3.500. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya maka kita masukkan account receivable terhadap service revenue sebesar 3.500. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka 31 Desember 2019 sebesar 1.000. Nah, karena ini yang
31 Desember 2019, maka kita harus melihat dulu akun prepaid insurance di worksheet nominalnya berapa. Nah, kita lihat prepaid insurance nominalnya adalah 3.000. Maka otomatis kita harus mengurangi dengan ini, asuransi dibayar muka pada 31 Desember 2019 sebesar 1.000. Maka yang kita masukkan ke dalam jurnal adalah insurance expense terhadap prepaid insurance sebesar $2.000. Oke, selanjutnya ada pemakaian perlengkapan 31 Desember 2019 sebesar 1.600. Maka jurnal yang kita masukkannya adalah supply expense terhadap supplies. Karena ini sudah pemakaian, maka kita langsung pindahkan saja sebesar $1.600. Selanjutnya ada penyusutan bangunan selama tahun 2019 sebesar $1.520 dengan jurnal depreciation expense building terhadap accumulation depreciation building sebesar $1.520. Selanjutnya ada penyusutan peralatan selama tahun 2019 sebesar 2.160. Kita masukkan ke jurnal sama, yaitu depreciation expense equipment terhadap accumulation depreciation equipment sebesar 2.160. Selanjutnya, ada beban upah gaji yang terhutang sebesar 2.800. Maka kita masukkan ke dalam jurnalnya, yaitu wage and salaries expense terhadap wage and salaries payable. Karena ini gajinya terhutang, maka yang masukkan adalah payable sebesar $2.800. Lalu ada pendapatan sewa 31 Desember 2019 sebesar $1.000 dengan jurnal unearned rent terhadap rent revenue sebesar $1.000. Setelah semuanya kita masukkan, maka kita jumlahkan. Dan ini jumlahnya pada debit ada $14.580 dan pada kredit pun $14.580. Oke, selanjutnya setelah kalian membuat adjustment, maka kalian pindahkan semua nominal yang ada pada adjustment itu ke dalam worksheet dan masukkan ke dalam kolom adjustment seperti ini. Nah, jika dalam kolom worksheet tidak tersedia akun-akun yang berada pada adjustment, boleh kalian tambahkan akun-akun tersebut di bawah seperti ini. Contohnya ada wages and salaries payable, rent revenue, insurance expense, supplies expense, depreciation expense building, depreciation expense equipment. Boleh kalian tambahkan di bawahnya. Nah, setelah kalian memasukkan atau memindahkan nominal yang pada adjustment ke dalam worksheet seperti ini, selanjutnya kalian itu harus menjumlahkan antara nominal dalam trial balance ini dan dalam adjustment ini supaya tercatat di dalam adjustment trial balance ini. Bagaimana caranya? Caranya itu kalian tinggal pindahkan. Nih, seperti contoh, jika di case, dalam case ini di adjustment itu tidak ada, maka kalian tinggal pindahkan si 4.500 ini ke dalam adjustment trial balance ini sebesar 4.500 dengan posisi di debit sama. Lalu kalau account receivable ini nih kan di trial balance ada
dan posisinya di debit, dan di adjustment juga ada posisinya di debit. Maka untuk kalian masukkan ke dalam adjusted trial balance, kalian harus menjumlahkan antara 13.500 ini dengan 3.500. Maka jumlahnya adalah 17.000. Begitupun dengan prepaid insurance, supplies, dan land itu karena tidak ada di adjustment, maka kalian tinggal pindahkan saja langsung ke adjustment trial balance. Nah, kalau untuk accumulation depreciation building, dalam trial balance-nya itu terdapat di kredit, dan di adjustment juga terdapat di kredit. Jika keduanya sama-sama di kredit, maka kalian tambahkan keduanya dan simpan di kredit sebesar 73.220. Lalu dan ke bawahnya pun sama ya, seperti itu. Namun jika kalian bertemu dengan unheld rate ini, di mana di trial balance-nya berada di debit, di kredit, dan di adjustment-nya berada di debit, maka kalian harus menguranginya. Jadi 1.500 dikurangi 1.000, hasilnya adalah 500. Dan kalian harus menyimpannya di kredit, karena dalam trial balance posisinya ada di kredit, maka kalian harus menyimpannya di kredit. Nah, kalian lakukan sampai akhir seperti itu. Setelah kalian pindahkan dari jumlah ini ke dalam trial balance, adjusted trial balance, kalian akan menemukan hasilnya itu sama-sama balance. Di sini dimana jumlahnya adalah 384.980 di debit, dan di kredit pun 384.980. Oke, selanjutnya kita harus mengisi kolom income statement. Nah, sebelumnya kalian harus ketahui dulu bahwa untuk mengisi kolom income statement ini, kalian harus mengisi pada hanya pada akun-akun revenue dan expense. Nih, seperti akun service revenue, utilities, wage and salaries expense, dan lain sebagainya. Yang kalian masukkan ke dalam income statement itu hanya akun revenue dan expense. Maka kita masukkannya hanya ini saja, service revenue, semuanya, terkecuali ini nih, wage payable, ya. Nah, setelah kalian masukkan atau kalian pindahkan dari adjusted trial balance ini, nominalnya sama kan, tinggal kalian pindahkan saja. Nah, lalu kalian jumlahkan hasilnya. Begitupun dengan balance sheet. Balance sheet tentu saja akun yang dimasukkannya adalah ada aset, liability, dan equity seperti cash, payable, serta capital drawing. Maka sampai sini saja, sampai kopas drawing yang kalian masukkan ke dalam balance sheet. Hanya ditambah dengan ini wages payable di sini di bawah, karena tadi kan tidak tercantum dalam trial balance, tidak tercantum dalam worksheet. Nah, setelah kalian sama-sama jumlahkan, kan ini nominalnya tidak balance ya, antara debit dan kredit income statement, debit dan kredit balance sheet, maka kalian harus menambahkan net income.
Dari mana sih kita mendapatkan hasil net income ini? Nah, hasil net income ini kita dapatkan dari 185.700 dikurangi 116.230. Maka hasilnya adalah 69.470. Dan hasil income statement itu akan balance di 185.700. Begitupun dengan balance sheet. Balance sheet juga ditambahkan sebesar 69.470, maka nominalnya akan balance di 268.750. Dan keduanya setelah balance. Income statement atau laporan laba rugi, yaitu semua pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Nah, angka-angka ini kita dapat melihatnya dari worksheet. Ini worksheet. Di sini ada service revenue atau pendapatan servis sebesar 184.700. Kita lihat di worksheet-nya. Service revenue sebesar 184.700. Nah, operating from expense yaitu semua beban-beban yang ada kita masukkan di sini. Seperti wages and salaries expense, advertising expense, utilities, repair expense, insurance expense, supplies expense, depreciation expense building, depreciation expense equipment, dan miscellaneous expense. Kita lihat di worksheet-nya. Ini wages, advertising, ini kita masukkan ke sini. Kemudian jika sudah kita tambahkan keseluruhannya. Lalu service revenue kita kurangi dengan beban-beban yang ada. Net income from operating sebesar 68.470 setelah pengurangan dari pendapatan servis dan beban-beban. Kemudian kita tambahkan dengan rent revenue atau pendapatan sewa. Sini kita tambahkan sebesar 1.000, maka net income-nya yaitu 69.470. Owner equity statement atau laporan modal pemilik. Di situ kita memasukkan Kopas Capital pada tanggal 1 Desember senilai 55.700. Kita dapat melihatnya dari worksheet. Kopas Capital 55.700. Nah, di sini ada net income. Kita dapat melihatnya dari income statement sebesar 69.470 income statement. Kemudian dikurangi dengan Kopas drawing, kita dapat melihatnya dari worksheet. Kopas drawing maka jumlahnya sebesar 65.470. Nah, Kopas Capital pada tanggal 1 Desember kita tambahkan dengan pengurangan antara net income dengan Kopas drawing, maka Kopas Capital pada 31 Desember yaitu sebesar 121.170. Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilities, dan equity. Aset terbagi menjadi dua, yaitu current asset dan fixed asset. Current asset yaitu
jangka waktunya yang kurang dari 1 tahun, seperti cash, account receivable, prepaid insurance, dan supplies. Sedangkan fixed assets yaitu jangka waktunya lebih dari 1 tahun, seperti land, building, dan equipment. Nah, kita dapat melihat angka-angka ini dari worksheet. Lihat, cash sebesar 4.500, account receivable 17.000, prepaid insurance 1.000, dan supplies 350. Lihat sini, kemudian kita total current assets. Nah, selanjutnya fixed asset sama seperti current asset, kita masukkan land, building, akumulasi depreciation building equipment, kemudian akumulasi depreciation equipment. Kita totalkan total fixed asset. Kemudian total current asset ditambah dengan total fixed asset, yaitu total aset sebesar 128.570. Selanjutnya, liabilities atau kewajiban, seperti account payable, unearned rent, wages and salaries payable. Sama, kita dapat melihatnya dari worksheet. Account payable sebesar 4.100. Account payable 4.100. Nah, kemudian kita totalkan total liabilities. Selanjutnya, equity per 31 Desember yaitu 121.170. Kita dapat melihatnya dari owner equity statement. Nah, sebesar 121.170. Kemudian kita total liabilities dan equity. Total liabilities dan equity yaitu 128.570. Total aset dan total liabilities equity itu harus balance. Closing entries yaitu menutup akun pendapatan, beban, drawing, dan income summary. Di sini ada pendapatan servis dan pendapatan sewa senilai 184.700 dan pendapatan sewa sebesar 1.000. Kemudian tambahkan dengan nama akunnya income summary sini. Kemudian kita menutup beban-beban income summary. Kita masukkan terlebih dahulu beban-bebannya, wages and salaries expense, advertising expense, utilities expense, repair expense, insurance expense, supplies expense, depreciation expense building, depreciation expense equipment, dan miscellaneous expense. Ini semuanya kita jumlahkan dan kemudian jumlahnya dimasukkan ke income summary sebesar 116.230. Sini income summary dan kopas capital kita lihat dari income summary yang net income sebesar 69.470. Ini kita menutup drawing kopas capital dengan kopas drawing sebesar 4.000. Kemudian kita totalkan jumlahnya 375.400. Antara sisi kanan dan sisi kiri harus balance.